bersama gue Clara dan rekan gue Bianca di dalam program Marketeers This Week. Nah, sebelum kita mulai nih, pengen ngingetin nih kalau kalian harus banget subscribe. Harus banget YouTube, ya? Iya, harus dong. YouTube channel Marketeers dan juga like video-videonya ya. Nah, seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Oke, mungkin bisa langsung aja kali ya. Berita pertama, silakan Bianca. Nah, berita pertama ini ada cara talking edukasi anak muda tentang kesehatan mental. Laporan dari UNICEF, The State of the World Children's 2021, 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan atau memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Kayak termasuk gue sih, apalagi setiap weekdays. Loh, bukan weekend ya, tapi malah weekdays. Tapi emang kayak mager gitu. Iya kan? Betul. Nah, Talking menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam membantu generasi muda mengembangkan potensi diri untuk menuju stabilitas mental. Nah, melalui kegiatan yang bertajuk Unlocking Limitless Imagination pada 17 November hingga 27 November kemarin, Talking mengambil peran dengan memberi edukasi secara webinar serta menyalurkan donasi kepada COS Children's Village sebesar 50 juta rupiah. Oke, sebenarnya penting banget ya, stabilitas mental gitu. Apalagi di situasi kayak gini, kita nggak ngerti nih apa yang harus kita hadapi sebenarnya ke depannya. Ada berbagai variabel yang nggak terduga yang bisa mempengaruhi mental kita. Jadi motivasi untuk melakukan sesuatu menurun. Ya, nah gitu. Kalau misalnya lu sendiri, kalau lagi letoy gitu ya, letoy. Lu biasanya ngapain? Lunglai. Oke, 4L. Oke. Gue biasanya mandi sih. Hah? Mandi? Sumpah. Gue ngerasa kayak mandi tuh bisa merefresh keramas mandi. Abis mandi tuh gue pakai wangi-wangi. Oh, jadi kayak body care gitu ya? Yes. Itu cukup meningkatkan mood gue sih. Oh, sama sih kalau gue. Jadi gue pengen lingkungan sekitar gue tuh wangi gitu. Iya Atau kan? mungkin agak di mindset tuh aku harus pasang diffuser lah, apalah supaya wangi aja gitu. Walaupun bertahan 30 menit setelah itu balik lagi. Yang penting pas 30 menit itu kejar Ada terus lah lah ya, ya iya. semangatnya. Oke, mungkin nextnya berita kedua ada alasan OTT jadi tempat beriklan baru yang patut dicoba. Nah, kalau ngomong OTT nih, kalau lo search OTT gitu di Google gitu ya, sekarang ini lagi rame itu operasi tangkap tangan. Tapi kalau kali ini bukan OTT itu ya. yang itu ya, tapi lebih ke over the top. Nah, kalau over the top itu adalah layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Nah, kalau lebih mudahnya, mungkin kalau apa sih itu jadinya apa sih ribet gitu ya. Kalian bisa biasanya pakai OTT itu untuk streamingnya, misalnya YouTube, ada juga Facebook, WhatsApp, Twitter gitu. Nah, kalau gue sih itu platform-platform OTT yang emang biasa gue pakai. Nah, balik lagi nih ke judulnya, yaitu alasan OTT jadi tempat beriklan yang patut dicoba. Nah, kenapa tuh OTT bisa jadi platform yang subur untuk ditaruhin iklan-iklan tuh kenapa? Ada baru-baru ini riset dari Trade Desk bersama dengan Kantar membahas tentang ini nih. Nah, tentang apa nih lebih lanjutnya? Riset mereka menemukan bahwa sebanyak 95% penonton OTT itu ternyata bersedia loh menonton iklan demi konten yang gratis gitu. Lo termasuk yang kayak gitu nggak? Gue ya sih. Kan kadang kita tuh nonton gitu ya, walaupun YouTube 5 detik kita termakan iklan gitu kan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang itu pilihan sih sebenarnya. Kalau misalnya lo mau yang nggak gratis juga ada, biar nggak ada iklan ya pakai YouTube Premium kayak gitu kan. Tapi ternyata 95% orang tuh ya udah nggak apa-apa lah nonton 5 detik. Bahkan gue pernah nonton iklan sampai 30 detik. It's okay, yang penting gue bisa nonton secara gratis. Itu emang nggak bisa ke skip atau gimana? Pertama itu. Terus kayak pas gue skip kok ada lagi gitu kan. Biasanya 1 sampai 2 iklan sih ya bener. di OTT tersebut. Nah, biasanya itu kita ngomongin YouTube sih. Nah, kalau misalnya konsumen di Indonesia ternyata menjadi salah satu yang paling toleran atau pasrah ya, lebih ke pasrah nih, yang terbesar termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Kalau ya udahlah nonton aja iklannya itu gue, gitu. Ya itu juga gue. Nah, dengan temuan ini tampaknya para pelaku di industri OTT ini kemudian bergerak menangkap peluang. Nah, peluang apa aja tuh yang ada? Ternyata peluang memberikan tempat atau slot untuk iklan nih ke para brand. Jadi
nggak cuma menangkap karena oh ini ada peluang gitu, nggak cuma dimanfaatkan untuk itu aja, tapi mereka tuh nggak berhenti di situ tapi malah berinovasi gitu. Gimana sih caranya supaya slot iklan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para brand? Caranya dengan menggabungkan kualitas konten televisi dan kemampuan targeting yang sangat tinggi dari saluran digital. Mungkin lebih kayak ke penggunaan data-datanya juga, terus mungkin secara interface-nya juga lagi, oh mirip iklan TV nggak sih kayak gitu. Nah karena itu bisa diperhitungkan nih sebagai OTT bisa diperhitungkan sebagai salah satu media beriklan. Kalau untuk alasan jelasnya ada beberapa ya, beberapa alasannya. Pertama, OTT itu memungkinkan merek mengaplikasikan data pada strategi beriklan. Gimana sih penjelasan yang lebih gampangnya gitu? Mungkin lebih kepada brand itu bisa mendapatkan data nih. Dari mereka beriklan, nanti dari platform OTT-nya tuh bisa ngasih data. Nih sebenarnya penonton lo tuh di daerah ini, sebanyak ini. Jadi ada grafik-grafik atau data-data yang disediakan dari iklan yang udah mereka tayangkan kayak gitu. Nah kedua, OTT memberikan ruang bagi pengiklan untuk mengontrol frekuensinya. Pembatasan frekuensi secara real time dapat memberikan pengalaman yang lebih positif bagi audiens dan juga lebih efektif dalam segi anggaran. Nah, mungkin ini lebih kepada lo mau nempatin iklan lo di mana, ke siapa, jadi lebih targeted gitu. Ya. Iya betul. Jadi nggak perlu luas secara itu. Misalnya iklan yang bisa ditonton orang di Jabodetabek aja karena produknya memang lebih gencar di situ. Atau misalnya nanti gue lagi keluar kota, ternyata produk-produk daerah yang diiklankan di situ. Mungkin lebih ke situ ya. Nah ketiga, iklan di platform OTT dapat membantu pengiklan menjangkau audiens secara efektif. Dalam hal ini efektivitasnya tuh lebih kayak ke luasnya, jangkauannya luas. Kayak tadi kan karena lebih targeted, jadi mereka bisa menyasar orang dimanapun gitu ya. Nggak cuma di satu wilayah aja, tapi mungkin bisa sampai ke luar negeri gitu bisa. Nah karena ternyata sebanyak 82% pengguna OTT itu nggak cuma menggunakan satu platform aja, tetapi banyak platform OTT-nya. Kayak gue sendiri, gue pakai YouTube, pakai WhatsApp, pakai Twitter. Jadi brand-brand tuh bisa menjangkau gue sebagai konsumen dari platform-platform tersebut. Nih, tapi kalau misalnya ngomongin pengalaman uniknya ya, gue ngomongin tentang atau gue nge-tweet tentang satu hal. Misalnya gue ngomongin saham, itu nanti ada aja gitu tweet iklan tentang saham kayak gitu di timeline Twitter gue, itu segitunya. Dan lo ngerasa nggak sih si iklan ini yang ada di YouTube ya spesifiknya, kayak brand tuh jadi bikin iklannya tuh lebih enak ditonton, lebih bercerita gitu. Iya betul. Ya, kan? Mungkin karena apa ya? Karena slotnya itu nggak panjang, nggak lama gitu kan. Orang juga males kan. Jadi mereka tuh sebisa mungkin memberikan pesannya tuh di 3 detik pertama atau 5 detik pertama supaya kita tahu oh ini loh brand ini loh, brand ini loh. Jadi pas kan ada ya setelah 5 detik kadang kita bisa skip kan. Jadi setelah kita skip itu kita udah dapat tuh informasi dari brandnya sebenarnya apa. Betul. Gitu. Mungkin bisa lanjut ke berita yang ketiga ya. Nah, berita ketiga, implementasi 5G percepat pertumbuhan ekonomi digital. Nah, teknologi 5G ini diyakini dapat memperluas peluang ekonomi melalui ruang digital karena kelebihannya. Nah, kelebihannya itu antara lain kecepatan dan kemampuan menangani perangkat dalam jumlah sangat besar. Delay time pun maksimal 1 millisecond sehingga tak ada delay waktu transfer informasi. Jadi bisa dibilang ya memungkinkan banget untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nggak sih? Betul, karena serba cepet juga ya. Nah terus salah satu operator nih yaitu Indosat mengadopsi 5G untuk kebutuhan pelanggan, yaitu perusahaan yang mayoritas di bidang manufaktur dan pertambangan. Indosat juga memiliki roadmap terkait 4G dan 5G sesuai arahan Kominfo. Untuk tahun ini, Indosat sudah menghadirkan 5G di beberapa lokasi, secara contoh di Balikpapan. Oke, berarti nggak cuma di daerah atau kota-kota besar aja, atau misalnya di pulau-pulau yang memang, ya kita bisa bilang Pulau Jawa kan kayak pusatnya berbagai hal gitu ya, dari industri, pekerjaan gitu-gitu. Tapi sekarang udah mulai diperluas nih jangkauannya supaya infrastrukturnya dikembangkan lagi supaya jadi merata ya. Betul, supaya merata dan banyak orang bisa merasakan teknologi yang sudah berkembang gitu ya. Nah, kalau ngomongin tadi 5G ini kayaknya masih relate sama berita keempat, yaitu ditargetkan jadi super app
Ini strategi BRI Mobile. Nah, kalau ngomongin apa ya, tadi kan lo udah sempat lo udah sempat bahas tadi kalau misalnya perkembangan teknologi atau jaringan tadi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu lah. Mungkin ini yang difikirkan gitu ya, udah mulai futuristik banget pemikirannya BRI Mobile nih. Kali ini membahas tentang Bank BRI yang menargetkan aplikasi mereka yaitu BRI Mobile untuk bisa menjadi super app. Kalau ngomongin super app, kita ingetnya startup kayak Gojek, ya Grab dan lain sebagainya. Nah, di situ kan mereka punya layanan kayak awalnya mereka ride hailing doang, tapi kemudian ada pesan antar makanan, bisa memperluas. Iya betul, ada layanan macam-macam lah ya, sampai kirim barang, sampai juga beli pulsa bisa, bayar tagihan bisa, segalanya ya. Nah ini kayaknya yang pengen dikembangkan sama BRI Mobile. Secara mereka kan juga bergerak di bidang keuangan, nggak mau ketinggalan dong. Nah harapannya adalah aplikasi mereka ini bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat atau jadi one stop solution bagi mereka. Nah sebenarnya pengembangan aplikasi kayak gini nih sebenarnya udah gue tunggu-tunggu banget nih, karena gue suka banget sama aplikasi yang serba bisa gitu ya. Kayak misalnya tadi udah ngomongin super app, gue jadi seneng aja gitu punya aplikasi satu aja. Kayak dompet digital juga sebenarnya gue pengennya satu aja, tapi kok diskon-diskonnya menarik gitu ya, jadi gue pakai yang lain gitu. Nah kalau misalnya alasan gue sendiri selain memperingkas gitu ya, jadi handphone jadi lebih ringan sih kayaknya. Memori juga nggak kemakan banyak kan. Betul, jadi bisa melakukan berbagai aktivitas, transaksi di dalam satu aplikasi. Itu tuh kayak membantu banget sih. Jadi gue nggak perlu gonta-ganti memory card gitu ya, wah udah penuh gitu, ditambahin lagi memory cardnya gitu. Udah nggak zaman juga Iya udah nggak zaman, makanya handphone juga sekarang kan makin gede-gede ya. Mungkin juga supaya orang-orang bisa gini nih, banyak aplikasi gitu. Tapi gue malah lebih suka kalau misalnya aplikasinya tuh satu aplikasi bisa buat semua. Ya. Betul. Nah untuk mewujudkan target menjadikan BRI Mobile ini sebagai super app, apa yang dilakukan BRI ini? Ada beberapa hal. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan berbagai startup yang berhubungan dengan finance, teknologi atau fintech. Penting banget sih, kenapa begitu? Tujuannya adalah memperkuat layanan mobile banking sehingga pengguna bisa mendapatkan pengalaman baru. Seperti yang tadi udah gue bilang, mungkin kalau misalnya BRI Mobile bekerja sama dengan startup lain nih di luar finansial ya, misalnya di luar fintech, bisa bekerja sama dengan perusahaan logistik, lo bisa bayar ongkir udah lewat BRI Mobile app aja gitu. Jadi lebih masuk akal dan lebih easy sih semuanya. Dan dalam pengembangannya nanti BRI Mobile juga akan didesain untuk memudahkan para pelaku UMKM atau UKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola bisnisnya. Ini bagus banget juga karena orang-orang jadi lebih mudah gitu ya menggunakan teknologinya, nggak cuma orang-orang yang memang udah tech savvy, tapi juga para pelaku UKM yang kadang masih banyak nih yang kurang pengetahuannya tentang teknologi. Penting banget juga bagi para penyedia jasa telekomunikasi khususnya tadi untuk mempersiapkan jaringan 5G karena kedepannya masyarakat memerlukan jaringan yang advance untuk memanfaatkan berbagai platform dalam aktivitas atau kesehariannya. Berarti si BRI Mobile ini nggak cuma memudahkan konsumen tapi para pelaku UKM juga. Betul, jadi mungkin nggak cuma konsumer aja, bukan ke business to consumer, tapi juga B2B, B2C-nya juga jalan, B2B-nya juga bisa, B2C-nya juga bisa jalan gitu. Nah, lalu ada berita kelima nih, hingga kuartal 3 tahun 2021, OVO berhasil gait 1,2 juta mitra UKM. Nah, OVO ini berhasil menggait sebanyak 1,2 juta mitra merchant yang telah tersebar pada lebih dari 430 kota dan kabupaten di tanah air. Luas banget kan jangkauannya berarti. Betul. Nah, berdasarkan beberapa laporan dari pihak ketiga, saat ini OVO menjadi pilihan sebagian besar orang untuk bertransaksi pembayaran offline maupun online. Karena kita tahu juga OVO ngasih tawaran menarik cashback gitu ya, masih banyak ya ternyata, nggak cuma di awal-awal, ternyata sampai sekarang masih sampai sekarang ya kan. Nah, usaha seperti ini disambut baik nih oleh para pelaku UKM tadi gitu. Oke, berarti kalau misalnya ngomongin OVO sebenarnya belum berhenti jadi salah satu dompet digital yang dipercaya sama pelaku usaha ya. Jadi mereka masih yakin berarti kalau misalnya OVO ini masih dipakai sama banyak orang gitu. Kenapa mereka bisa menggait 1,2 juta
UKM tadi. Karena komitmennya tadi ya, ngasih tawaran menarik. Betul. Oke, sebenarnya itu ya ternyata merangkum 1 minggu terakhir tadi itu ada rangkumannya kebanyakan dari teknologi ya. Balik lagi teknologi, ekonomi, betul. Teknologi, ekonomi yang memang kita bersentuhan lah dengan kita sehari-hari. Apalagi pandemi nuntut kita banget untuk betul. online gitu kan. Walaupun membaik nanti juga kayaknya nggak akan berhenti juga sih. Iya sih, menurut gue juga masih diminati sih apapun transaksi online. Contohnya online shop deh, online shopping gue masih minat banget pasti. Betul, karena agak mulai mager tadi ya, seperti yang tadi yang di berita pertama mager. Aduh jadi malu saya nih. Oke, itu tadi 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketeers.com. Nah, kita mau ingetin lagi nih, saksikan terus Marketeers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketeers TV. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, dan juga komen. Oke, gue Clara dan Bianca pamit undur diri, sampai jumpa.